Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dengan saya Nafisa Nilamisari Putri, mahasiswi dari Universitas PGRI Wirtanegara dengan mengambil program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dan saat ini berada di angkatan 2019. Sebelum saya menerangkan materi apa yang akan saya terangkan hari ini, mari kita menonton satu cuplikan video yang telah saya siapkan sebelumnya. 그 이상하게 이식 수술하고 난 뒤는 피부가 꺼뭇꺼뭇해. 이 수술 받기 전엔 나보고 60세 애기 피부라고 했거든. 외출하실 때 선크림 바르세요? 아이고, 이 남자가 무슨 나 그런 거 안 발라. 그러니까 피부가 타지. 그리고 우리 아버님 원래 피부가 좀 까무잡잡했어. 그래? Di dalam video yang telah saya tampilkan sebelumnya, di mana ada adegan seorang dokter tengah berbicara dengan pasien yang tengah dia tangani saat itu. Tapi saat berbicara dengan pasien yang tengah dia tangani, dia mengubah cara berbicaranya mengikuti bagaimana pasien tersebut berbicara. Hal itu digunakan agar pasien tersebut merasa nyaman saat berkonsultasi dengan dokter tersebut. Sebenarnya hal ini juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Contoh saja keadaan yang paling sederhana adalah saat kita berbicara dengan anak kecil. Pasti kita saat berbicara dengan anak kecil, kita mengubah intonasi kita, bagaimana cara kita berbicara, gaya kita saat berbicara. Pasti kita mengikuti bagaimana anak kecil tersebut berbicara. Saat menggunakan kalimat-kalimat yang digunakannya pun, kita menggunakan kalimat yang paling sederhana agar anak kecil tersebut mengerti akan omongan ataupun perkataan yang tengah kita maksudkan. Keadaan yang telah saya sebutkan sebelumnya ini sebenarnya berkaitan dengan topik yang akan saya angkat, di mana topik yang akan saya angkat saat ini adalah mengenai gaya dan perbendaharaan bahasa. Lalu untuk bagaimana saat keadaan yang telah saya sebutkan sebelumnya, di mana saat kita tengah berinteraksi dengan anak kecil, lalu kita mengubah gaya berbicara kita, itulah yang disebut dengan gaya audiens. Di mana menurut Alan Bell sendiri, gaya audiens adalah saat kita berbicara dengan orang, maka kita mengubah gaya berbicara kita mengikuti bagaimana pendengar kita berbicara. Gaya audiens sendiri masuk ke dalam topik gaya dan perbendaharaan bahasa. Mengapa hal itu masuk ke dalam topik gaya dan perbendaharaan bahasa? Sebab saat kita berbicara mengikuti bagaimana audiens atau pendengar kita, di mana konteks saat ini adalah yang telah saya sebutkan, fenomena saat kita berbicara dengan anak kecil adalah kita mengubah gaya bahkan pembendaharaan bahasa yang kita gunakan menjadi sangat sederhana. Jika kita bandingkan saat berbicara dengan teman sebaya kita ataupun seorang mahasiswa tengah berbicara dengan mahasiswa atau mahasiswa tengah berbicara dengan dosen, maka pembendaharaan yang digunakan akan berbeda dengan saat kita berbicara dengan seorang anak kecil, bukan? Pembendaharaan yang kita gunakan saat kita berbincang yaitu tingkat mahasiswa dengan mahasiswa sering menggunakan bahasa-bahasa yang ilmiah. Tapi saat kita berbicara bersama anak kecil, pembendaharaan bahasa kita menjadi jauh lebih sederhana agar anak kecil tersebut memahami apa yang tengah kita bicarakan. Selain gaya audiens yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, tapi tanpa kita sadari, ada juga hal lain yang sering kita temui tapi tanpa kita sadari, yaitu gaya dan identitas. Di mana gaya dan identitas sendiri tidak bisa terpisahkan, karena saat kita berbicara ataupun seseorang tengah berbicara, hal itu akan mewakili identitas kita. Jika kita bandingkan antara seorang pedagang biasa di pasar tengah berbicara dan seorang mahasiswa tengah berbicara saat presentasi, gaya dan pembendaharaan bahasa yang digunakannya tentu berbeda, bukan? Karena hal itu
melekat pada identitas yang tengah melekat pada diri mereka sendiri, yaitu seorang pedagang, di mana mereka pasti akan menggunakan pembendaraan yang biasa digunakan saat berdagang ataupun berkaitan dengan dagangan mereka, menawarkan sesuatu kepada konsumennya ataupun tengah tawar-menawar. Tapi saat mahasiswa berbicara, dia membawa identitas sebagai seorang yang pelajar. Maka biasanya saat mereka tengah mempresentasikan sesuatu di hadapan teman-temannya, dia sering menggunakan bahasa ilmiah dan tentu saja dipahami oleh mahasiswa ataupun rekan-rekan yang lainnya. Membandingkan gaya bicara serta pembendaraan bahasa antara seorang presiden dengan tukang becak sendiri juga sangat berbeda. Sering jika kalian mengamati pada saat debat calon presiden, maka seringkali mereka menggunakan istilah-istilah yang kurang dipahami oleh masyarakat saat ini, karena istilah yang digunakan sendiri umum digunakan pada di dunia politik, sedangkan tukang becak hanya menggunakan pembendaraan bahasa yang sangat sederhana dan dapat dipahami oleh konsumennya yang menggunakan jasa mereka. Selain gaya audiens dan juga gaya dan identitas, yang mana akan mempengaruhi gaya dan pembendaraan bahasa kita, ada juga yang dimaksud dengan campur kode. Karena menurut Rida Laksana, yaitu campur kode adalah keadaan di mana kita menggunakan satuan bahasa dan mencampurkannya dengan bahasa yang tengah kita gunakan saat ini. Salah satu keadaan ataupun fenomena dari campur kode yaitu pernah pada saat beberapa tahun yang lalu, sekitar mungkin tahun 2019, populer penggunaan kata cenah, di mana cenah sendiri berasal dari kata Sunda yang artinya katanya. Tapi penggunaan kata cenah sendiri pada saat itu populer digunakan tidak hanya di kalangan orang Sunda saja, melainkan di seluruh lapisan masyarakat, di mana pada tahun 2019 kata cenah seringkali digunakan oleh para anak muda, bahkan di kalangan remaja, dan menyisipkan kata cenah di antara ucapan mereka, padahal mereka sendiri bukan berasal dari bahasa Sunda. Tapi apakah hal tersebut dilarang? Tentu saja tidak. Tapi hal inilah yang dimaksud atau keadaan di mana yang dimaksud dengan campur kode, di mana menyisipkan bahasa lainnya saat kita menggunakan bahasa yang tengah kita gunakan, menyisipkan bahasa Indonesia dengan kata Sunda ataupun menggunakan bahasa Jawa tapi menyisipkan dengan bahasa Sunda. Tentu saja fenomena pada saat penggunaan kata cenah pada saat itu ataupun pada saat ini, di mana kita seringkali melihat di media sosial orang yang menggunakan media sosial menggunakan bahasa Indonesia tetapi mencampur adukannya dengan bahasa Inggris, di mana hal tersebut tidak salah, karena hal tersebut salah satu dari fenomena dari campur kode. Karena pada saat kita melakukan campur kode sendiri, hal tersebut menandakan bahwa pembendaraan bahasa kita berubah, karena pembendaraan bahasa kita bertambah dengan adanya bahasa Inggris ataupun bahasa Sunda ataupun bahasa lainnya bercampur dengan bahasa yang biasa kita gunakan di sehari-hari. Pernah tidak kalian mengalami ataupun melihat keadaan di mana seseorang tengah berbicara, sebenarnya dia menggunakan gaya bahasa yang biasa saja digunakan dengan pada saat dia tengah berbincang dengan orang lain. Tapi saat dia tengah berbincang dengan seorang penjual, terutama di pasar, dia akan mengubah gaya bicaranya mengikuti bagaimana penjual tersebut berbicara. Nah, ini yang dinamakan dengan teori akomodasi, di mana teori akomodasi menurut Howard Gillis sendiri adalah
keadaan di mana kita dengan mudahnya mengganti gaya berbicara kita mengikuti orang lain agar orang lain satu pikiran dengan kita. Keadaan seperti ini sebenarnya sering terjadi pada saat di pasar, di mana seorang pembeli mengubah gaya bicaranya ataupun seorang penjual mengubah gaya bicaranya dengan pembeli tersebut agar mereka satu tujuan dan mendapatkan hasil kesepakatan yang sama pada saat tengah tawar-menawar. Contoh saja yang paling sering dilakukan adalah di daerah Pasuruan, di mana di pasar, terutama pasar yang berada dekat dengan daerah pantai, maka tidak jarang mereka menggunakan bahasa Madura. Seorang pembeli saat tengah berinteraksi dengan penjual dan tengah tawar-menawar dengan penjual, mereka akan menggunakan aksen bahkan logat, bahkan kecepatan berbicaranya berubah menjadi seperti orang Madura, bahkan menyisipkan sedikit-sedikit bahasa Madura ataupun menggunakan bahasa Madura seutuhnya, ataupun tetap menggunakan bahasa Jawa tetapi menggunakan aksen Madura. Hal ini yang disebut dengan akomodasi, di mana dia merubah dengan mudahnya merubah gaya berbicaranya agar satu pikiran dengan orang lain. Tentu saja hal itu akan berpengaruh pada perbendaharaan bahasa mereka, karena dengan kondisi seperti itu tentu saja tanpa dia sadari perbendaharaan bahasa mereka akan berubah mengikuti bagaimana orang yang tengah kita ajak berbicara. Dari 4 fenomena yang telah saya sebutkan, di mana yang pertama adalah saat di mana kita mengubah gaya berbicara kita, terutama pada saat kita berbicara dengan anak kecil, lalu jika kita membandingkannya berbicara dengan orang dewasa. Lalu yang kedua adalah gaya identitas, kita membandingkan bagaimana seorang presiden berbicara dengan seorang tukang becak berbicara. Lalu fenomena yang ketiga adalah saat di mana campur kode dilakukan, yaitu kita pada tahun 2019 kata cenah populer digunakan oleh para remaja. Lalu fenomena keempat adalah saat di mana interaksi yang dilakukan oleh seorang penjual dan pembeli di pasar dan mereka dengan cepat mengubah gaya berbicara mereka, atau bisa dikatakan mereka tengah melakukan teori akomodasi. Dari 4 teori yang telah saya sebutkan sebelumnya, sebenarnya apa sih gaya dan pembendaharaan bahasa itu sendiri? Gaya dan pembendaharaan bahasa itu sendiri adalah bagaimana kita berucap, bagaimana cara kita berkomunikasi, serta pembendaharaan bahasa adalah kosakata apa yang tengah kita gunakan di pada saat keadaan tertentu. Menurut Delham sendiri, sebenarnya ada 16 faktor yang mempengaruhi bagaimana gaya dan perbendaharaan bahasa seseorang dapat berubah. Tetapi teori yang paling terkenal sendiri adalah teori dari Labov, di mana menurut dia ada 3 faktor utama yang mengubah gaya serta perbendaharaan bahasa. Di mana pertama adalah kepada siapa kita berbicara, dalam keadaan apa kita berbicara, serta dengan tujuan apa kita berbicara. Untuk teori dari Labov sendiri sebenarnya sudah dibuktikan saat kita tengah berbicara. Jika kita membandingkan bagaimana kita tengah berbicara dengan teman sekawan kita ataupun dengan masyarakat di sekitar kita, kita pasti menggunakan bahasa yang santai karena mereka pastinya juga memahami apa yang tengah kita bicarakan. Kita sendiri saat berbicara ataupun saat berkomunikasi, kita lepas, kita tanpa menahan apapun yang kosakata apapun yang tengah kita keluarkan, bahkan mungkin bahasa-bahasa kot yang masyarakat anggap kotor, bahkan seringkali juga bisa saja keluar. Tapi jika kita membandingkannya dengan seseorang yang tengah berbicara karena dalam keadaan formal, atau misal saja dalam keadaan wawancara, seorang reporter tengah mewawancarai seorang warga, maka warga tersebut saat menjawab pertanyaan dari reporter, dia akan menjawabnya dengan hati-hati. Perbendaharaan bahasa yang ada di dalam otaknya dia rangkai dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kesan yang rusak
dalam citra di televisi nantinya. Itu adalah fenomena terakhir di mana berkaitan dengan apa yang tengah dikatakan oleh Lapov sendiri. Dari hal tersebut bisa kita lihat kepada siapa kita berbicara tentu saja akan merubah bagaimana gaya dan perbendaharaan bicaranya, dalam keadaan apa kita berbicara, dan juga dengan tujuan apa kita tengah berbicara. Tapi sebenarnya teori yang diterapkan oleh Lapov sendiri banyak ditentang oleh para ahli, karena menurut para ahli tidak hanya dari kepada siapa kita berbicara, lalu dengan tujuan apa kita berbicara, dan dalam keadaan apa kita berbicara, tidak hanya 3 faktor utama saja yang mempengaruhi gaya dan pembendaharaan bahasa. Dari 4 fenomena yang telah saya sebutkan, itu adalah salah satu bentuk temuan lain dari para peneliti apa yang menyebabkan gaya dan perbendaharaan bahasa seseorang bisa berubah. Maka jika kita simpulkan gaya dan pembendaharaan bahasa mengapa kita bisa berubah, bahkan dengan mudahnya berubah, tetapi tanpa meninggalkan gaya perbendaharaan bahasa kita sendiri. Yang pertama adalah kepada siapa kita berbicara, dengan tujuan apa kita tengah berbicara, dalam keadaan apa kita berbicara. Lalu ada teori akomodasi, gaya dan identitas, gaya audiens, dan juga campur kode. Contoh-contoh sederhana yang telah saya sebutkan sendiri sebenarnya tanpa kita sadari memang sering terjadi di sekitar kita. Maka dari itu sebenarnya hal itu menarik jika dibahas, karena gaya dan pembendaharaan bahasa seorang manusia secara unik dapat berubah sesuai dengan kondisi apa yang tengah dialaminya. Manusia sendiri sebenarnya juga memiliki pembendaharaan bahasa yang sangat luas, tapi mereka menggunakan pembendaharaan bahasa yang berbeda-beda sesuai dengan konteks ataupun kondisi yang tengah dialami. Sekian dari saya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai gaya dan pembendaharaan bahasa. Jika ada salah kata disengaja ataupun tidak disengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.